semuanya, aku Auratnya Prastia dari kelas 11C absen 6 akan mempresentasikan tentang HIV dan AIDS. Pengertian dan perbedaan HIV dan AIDS. Terus, apa sih HIV dan AIDS itu? HIV atau Human Immunodeficient Virus adalah virus yang menyerang dan bertahap merusak sistem kekebalan tubuh dan berkembang menjadi AIDS. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficient Syndrome adalah sekumpulan tanda atau gejala berat dan kompleks yang disebabkan oleh penurunan respons imunitas tubuh. Terus, apa sih perbedaan HIV dan AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah kondisi akibat serangan virus HIV. Jadi beda ya. Selanjutnya, penyebab atau penularan HIV dan AIDS sebagai berikut. Yang pertama, melalui hubungan seksual yang beresiko tanpa menggunakan perlindungan dengan orang yang positif HIV. Yang kedua, melalui jarum suntik yang tidak steril dan dipakai secara bergantian. Yang ketiga, melalui transfusi darah yang mengandung HIV. Dan yang keempat, melalui ibu positif HIV ke bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan, atau melalui ASI. Terus, apa sih tahap atau gejala yang menandakan positif HIV dan AIDS sebagai berikut? Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap akut atau infeksi primer HIV. Tahap ini terjadi dalam 2-4 minggu setelah seseorang terinfeksi HIV. Virus berkembang biak dengan cepat dan sistem kekebalan mulai merespon. Gejala menyerupai flu dan bisa berlangsung beberapa minggu, termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, dan ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan dan kelelahan, mual, muntah, atau diare pada beberapa kasus. Yang kedua, tahap laten atau infeksi kronis HIV. Setelah fase akut, HIV masuk ke tahap laten atau asimptomatik yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Pada tahap ini, virus tetap aktif tetapi berkembang biak lebih lambat. Dan yang ketiga, tahap AIDS atau tahap lanjut HIV. AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit serius. Gejala utama meliputi penurunan berat badan drastis, infeksi oportunistik seperti pneumonia, TBC, dan kanker tertentu, kelelahan ekstrim dan keringat malam berlebihan, luka di mulut, kulit atau alat kelamin, dan gangguan saraf seperti kehilangan memori dan kebingungan. Terus, apa saja pencegahan atau solusi agar terhindar dari HIV dan AIDS? Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV atau AIDS adalah langkah pertama dalam pencegahan. Yang kedua, hubungan seksual yang aman. Menggunakan pengaman secara konsisten dan benar saat berhubungan seksual dapat secara signifikan mengurangi resiko penularan HIV dan menghindari perilaku seksual beresiko seperti berganti-ganti pasangan atau berhubungan seksual tanpa pengaman. Yang ketiga, pencegahan penularan melalui jarum suntik. Tidak berbagi jarum suntik atau alat suntik lainnya. Menggunakan jarum suntik steril dalam prosedur medis baik di rumah sakit maupun di tempat lain. Meningkatkan akses ke program pengurangan dampak buruk seperti layanan pertukaran jarum suntik. Dan yang keempat, melalui tes dan pengobatan dini. Tes HIV secara berkala sangat penting, terutama bagi individu yang memiliki resiko tinggi. Tes ini membantu mendeteksi HIV sejak dini sehingga pengobatan dapat segera dimulai untuk mencegah perkembangan AIDS. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah!